dulu awalnya saya merasa bekerja di kantor itu menyenangkan begitu, karena kita kerja di AC dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata setelah masuk ke dunia F&B, saya rela kok meninggalkan pekerjaan yang enak di AC. Perkenalkan, nama saya Salman Harun, biasa dipanggil Harun gitu. Saya punya usaha di bidang kuliner atau kita bisa disebut dengan F&B gitu. Usahanya fokus di tahu crispy atau bisa bisa masuk kategori snack sebenarnya, tahu crispy dan otak-otak begitu. Juga sama lokasinya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, letak tepatnya ada di kota Yogyakarta. Patokan mudahnya di Jalan Ali Maksum, dekat dengan Pondok Pesantren Ali Maksum, Yogyakarta. Untuk saat ini, kami membuka usaha start dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan membuka lebih pagi dengan waktu yang lebih panjang, karena kita menyesuaikan juga dengan pasaran ataupun customer. Artinya ada beberapa customer yang memang karena bervariatif, kita biasanya kalau dari siang itu pasarnya nanti anak-anak sekolah baru buka, baru pulang sekolah gitu. Kemudian ada pasarnya juga dekat-dekat maghrib, biasanya orang-orang cari jajanan. Biasanya kalau di Jalan Ali Maksum itu banyak sekali makanan begitu. Jadi menjadi salah satu opsi orang untuk membeli makanan. Kalau bukanya itu sekitar dari tahun 2025, cuman di awal bulan begitu. Jadi untuk usia dari bisnis saya bisa dihitung, dari bisnis kami bisa dihitung sekitar 8 sampai 9 bulanan aktifnya begitu. Untuk saat ini kami menyiapkan atau menyediakan dua jenis, ya, dua macam. Yang pertama ada maskot yang utamanya itu adalah tahu crispy, kemudian yang kedua ada otak-otak. Tidak menutup kemungkinan bisa di kurun waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan kami bisa menambah opsi yang lain. Contohnya adalah kayak bakso goreng, bakso crispy, kemudian bisa juga dari sosis crispy. Begitu. Artinya kita menambah jenis gitu, menambah juga menu supaya orang-orang tidak jenuh untuk membeli tahu crispy. Untuk tahu mungkin mudahnya bisa di sekitaran 5.000 dapat 6 pieces gitu. Untuk otak-otak satunya 1.000 gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila teman-teman ingin membeli tahu Rp3.000 atau Rp4.000 itu bisa kami sediakan. Artinya untuk batas pembelian tidak ada, cuman kami memberikan satu paket. Kalau beli 5.000 langsung dapat 6 begitu. Untuk tahu crispy panda itu cabangnya untuk saat ini di sekitar 17 sampai 18. 2 diantaranya ada di wilayah Jawa Timur, di Kediri dan di Lamongan gitu. Untuk di Jogja itu ya di sekitar 15-an cabang. Ada yang di wilayah Jogja Kota,
ada yang di wilayah Bantul, Sleman, begitu. Untuk persiapannya mungkin kami biasa nyetok tahu itu di sekitar 800 sampai 900 pieces tahu untuk per satu hari. Kemudian otak-otak itu kita bisa nyetok di sekitar 400 sampai 500 pieces per hari. Pertama-tama mungkin saya melihat bahwa ketika kita menjual sebuah makanan yang bisa dijadikan pendamping untuk makanan pokok, at least nasi ya, itu akan menjadi salah satu poin karena orang akan cari tambahan menu lain. Contohnya ya goreng-gorengan gitu. Nah, kemudian kenapa bisa muncul idenya itu tahu, kenapa nggak bakwan, kenapa nggak risol, kenapa nggak yang lain gitu. Tahu saya kira kalau dilihat dari persentase setelah dihitung daripada sebelum memulai bisnis, kami melihat bahwa tahu itu low risk karena satu, modalnya tidak begitu besar atau bisa dibilang harga dari tahunya itu tidak begitu mahal begitu. Kemudian yang kedua, orang Indonesia itu rata-rata memang menyukai makanan yang berbau-bau dengan gorengan gitu, yang identik dengan gorengan. Maka dari itu saya memilih tahu karena low risk-nya tadi, karena resikonya kecil. Kemudian yang kedua ya bisa untuk dijadikan makanan pendamping. Artinya saya nggak mau masuk ke area blind business. Artinya kita masuk ke wilayah orang-orang yang memang kita cuma punya uang, punya modal segini, kita mau bisnis gitu. Sepertinya nggak begitu. Justru yang lebih baik itu kita riset. Kira-kira pasaran tahu itu gimana, kira-kira gorengan itu masuk kategori makanan yang apa di Indonesia gitu. Karena antropologis daripada setiap daerah itu berbeda-beda gitu. Kebanyakan masyarakat Jogja itu menyukai makanan yang manis-manis gitu. Bisa kita ambil contoh, mungkin ada beberapa rumah makan yang memang menggunakan sambal-sambal yang identik dengan rasa manis begitu. Nah, rasa asin itu rata-rata hampir di seluruh Indonesia peminatnya banyak gitu. Jadi masuk ke wilayah gorengan ataupun makanan identik dengan rasa yang asin gitu, atau gurih. Mungkin ya seperti pada umumnya bahwa orang-orang yang baru memiliki bisnis ataupun merasa bahwa dirinya adalah seorang owner, maka mereka memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa jualannya akan laku, jualannya akan laris keras begitu. Bahkan kita sudah mengkalkulasi bahwa ketika kita goreng sebegini dengan jumlah segini maka omsetnya akan segini dan lain sebagainya. Tapi ternyata memang algoritma daripada jual beli adalah satu, membangun brand, kemudian yang kedua membangun kualitas daripada masakan. Awalnya dulu dengan semangat tinggi, tapi fakta lapangan menjelaskan ataupun ngebuat kita jadi lebih belajar lagi dari yang awalnya goreng 150 tahu per hari dari pagi sampai sore. Kemudian otak-otaknya 50 biji gitu. Bisa dihitung ya bahwa kalau tahu 5.006 itu berapatnya, kalau goreng 150 tahu itu dapat uangnya berapa. Kemudian otak-otak 50 biji itu dapatnya berapa gitu. Bisa dihitung, mungkin teman-teman di rumah bisa menilai sendiri bahwa dulu awal merintis usaha itu gimana. Dulu sempat juga kena mental istilahnya bahwa ketika kita berada di lingkungan lapak-lapak yang udah jadi. Memang sebenarnya tidak apple to apple kalau kita compare atau kita bandingkan dengan orang-orang yang lapaknya udah jadi, lapaknya udah rame, udah punya pelanggan gitu. Saya pernah merasa di orang-orang yang sangat kecil sekali ketika memang melihat kanan kirinya laku, punya kita nggak ada yang beli. Begitu kena mentalnya, begitu merasa sedih bahwa berpikir, apa ya lanjutnya usahanya, apa ya masa nyerah, berpikir keras, kemudian
berusaha untuk menguatkan hati bahwa bisnis itu nggak instan, bahwa bisnis itu nggak semudah orang lihat gitu. Untuk modal awal jualan sebenarnya kita ambil dari budget yang paling murah, karena tadi saya punya prinsip bahwa ketika saya memulai usaha, cara yang paling low risk dan cara yang paling kecil modalnya. Untuk bisnis awal pertama mulai sekitar 6 jutaan. Karena apa? Satu, saya tidak memprioritaskan gerobak untuk dibeli. Jadi saya cari gerobak yang bisa disewa per bulan. Artinya ketika nanti usahanya sudah jalan, kita bisa beli gerobak yang lain. Tapi untuk per bulan kita harus mengeluarkan uang sekitar 250.000 untuk mempersiapkan bahwa saya masih sewa gerobak begitu, supaya nanti bisnis yang lain seperti beli minyak, belanja-belanja tahu, otak-otak, plastik, bumbu dan lain sebagainya bisa kita cover dengan uang 6 juta tersebut gitu. Mungkin kalau langsung beli gerobak, taruhlah kita gerobak beli 4 juta, langsung beli gitu. Setelah beli 4 juta, kita masih punya sisa 2 juta. Kayaknya rasanya nggak mungkin kalau kita beli kompor yang harga 500.000 untuk 2 juta itu, yang sisa 2 juta tadi ya, beli kompor 500.000, beli tabung gas 180, kemudian beli jagrak, beli peralatan lain, maka akan sangat ngepres, bahkan kurang. Maka dari itu kita cari yang paling besar dulu apa, kemudian kalau ada alternatif kita bisa sewa, kita sewa. Untuk tahu pernah di angka 2 ember, atau kita bisa disebut enggak 2 ember, mohon maaf, 2 ember setengah, bahkan mendekati 3 ember, karena satu ember itu isinya ada 500 ya. Ada 500 tahu, berarti kalau 2 ember setengah itu ya sekitar 1.250. Nah, cara penghitungannya mungkin teman-teman bisa menghitung sendiri. 1.250 itu berapa sih kira-kira omsetnya? Kita lihat dari minimum tahu yang bisa dilihat secara gamblang. 5.000 itu dapat 6. Berarti kalau kita jumlahkan 5.000 dibagi 6, maka ketemunya 833 perak. At least harga tahu satunya 833 perak. Jadi 1.250 pieces dikalikan 833 perak rupiah. Begitu. Itu untuk tahu. Kemudian untuk kotak-kotak, kita pernah tembus di 3 bal. 3 bal itu satu balnya isi dari 500, mungkin bisa dikalikan. 500 dikali 3 bal berarti 1.500 dan dengan harga 1.000. Mungkin teman-teman bisa menghitung sendiri nanti gitu. Setelah menghitung, setelah lihat, oh ya ternyata lumayan juga begitu. Dukanya itu mungkin di awal-awal pada saat pertama buka itu sulit sekali mencari pelanggan, atau kita ngebangun kepercayaan ke orang lain bahwa ini loh kami punya produk yang kami juga bisa bersaing dengan makanan yang lain. Kemudian duka yang lainnya adalah ketika ada minus di di omset gitu. Hal tersebut menjadi salah satu rasa bahwa ya rasa sedih lah, cuman tidak menuntut kemungkinan bahwa hal tersebut nantinya akan menjadi pelajaran yang lebih baik gitu. Contohnya adalah ketika di lapak ada minus 100.000 gitu, 200.000, mungkin hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor turunnya daya beli, kemudian yang kedua faktor cuaca, kemudian yang ketiga karena mungkin produksinya lagi tidak bagus gitu. Kadang karena tahu itu ada beberapa tahu yang memang nggak jadi atau tidak ngembang ketika digoreng, otomatis dia tahunya jadi bantet. Itu kan akhirnya mempengaruhi daripada produksi itu sendiri gitu. Karena tadi sudah bahas tentang duka, saya akan bahas sukanya nih, bahwa usaha begini juga ternyata banyak mengandung sukanya. Sebelumnya saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan. Saya bergerak di bidang finance pada saat itu begitu. Saya merasa
bekerja dulu awalnya, saya merasa bekerja di kantor itu menyenangkan, begitu. Karena kita kerja di AC dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata setelah masuk ke dunia F&B, saya rela kok meninggalkan pekerjaan yang enak di AC, yang kerjanya nggak capek, at least tidak capek fisik ya, tapi kalau capek pikiran pasti iya, gitu. Tidak capek fisik karena kita bergerak hanya menggunakan jari dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya melihat atau merasakan prospek daripada tahu sangat menyenangkan, begitu. Yang paling menyenangkan adalah ketika kita melihat datang ke lapak untuk kontrol, gitu, kontrol lapak, melihat banyak sekali orang yang antri, kemudian banyak sekali orang antusias untuk membeli masakan kita, dan saya sadar bahwa ketika hal tersebut terjadi dengan ramainya orang yang beli, artinya brand saya dipercaya oleh orang lain. Oke, teman-teman, hari ini tim Tabur Kisah berkesempatan untuk meliput salah satu usaha tahu crispy. Sebenarnya tahu crispy itu sekarang lagi banyak ya, baru rame. Dan kita memilih salah satu yang cukup rame di daerah Krapia ya, Krapia Selatan, Pelengkung Gading, itu ke selatan terus dekat Kandang Menjangan. Namanya Tahu Crispy Panda. Nah, mereka itu untuk saat ini menjual 2 varian. Ada tahu, ya, karena memang tahu crispy ya yang dijual tahu, sama satu lagi itu otak-otak. Nah, bedanya tahu crispy sama biasanya kan ada ya gorengan-gorengan kayak tahu biasa itu, dia di ini tepungnya itu dia cara gorengnya kayak disiram gitu biar memang, dan itu berulang kali sampai dia benar-benar crispy kayak gini. Mungkin teman-teman bisa lihat, kalau bisa dengar suaranya mungkin ya. Ya kayak gitulah, crispy, benar-benar crispy. Dan ini ya isinya sih dia tahu biasa, cuman memang crispy-nya itu kalian bisa membayangkan lah gimana crispy-nya ini kalau pas dimakan itu memang enak. Apalagi dia dikasih sama bumbu tabur gini. Sebenarnya ada dua pilihan juga, teman-teman mau minta dikasih bumbu tabur atau mau pakai cabai, itu kan selera masing-masing ya. Tapi kalau aku sendiri prefer pakai bumbu tabur karena memang ya membuat rasa itu menjadi, aku kan tipe suka yang manis gitulah. Jadi ada manisnya gitu. Manis asin ketemu gorengan yang crispy. Wah, mantap banget. Oke, terus di sini ada otak-otaknya. Nah, otak-otaknya sama, dia cara penggorengannya pun sama. Dia diguyurkan beberapa kali untuk tepungnya sampai dia ada kayak gini, tekstur crispy-nya itu. Ini sama, ini dia juga ya crispy lah, jadinya namanya otak-otak crispy. Wah, padat kan, ini enak juga ini. Apalagi mereka ini itu makanan yang memang enak disajikan ketika waktu hangat. Jadi teman-teman kalau datang itu bisa dipastikan juga kalau di sini itu tadi ownernya juga udah bilang kalau mereka itu memasaknya memang kalau sudah mau habis mereka baru mau masak. Jadi artinya itu akan lebih banyak produk-produk yang masih hangat. Jadi jangan takut untuk datang dan cobain di Tahu Crispy Panda. Mari kita santap. Harapannya ke depan bahwa Tahu Crispy Panda ini bisa menjadi brand nomor 1 di Indonesia untuk urusan tahu ataupun snack-snack yang lain yang ada pada saat ini, gitu. Kemudian yang kedua bisa menjadi andalan setiap orang ataupun bisa menjadi motivasi buat orang lain untuk memulai usaha, begitu. Karena dari contoh yang saya alami atau by my experience gitu, bisnis itu tidak melulu harus dengan modal yang besar, tidak melulu harus dengan bahasanya keuangan yang begitu besar, tapi bisnis itu untuk orang yang mau belajar, untuk orang yang mau berkembang. Mungkin saya akan mulai berangkat dari orang-orang yang memang memiliki finansial yang tidak begitu besar, at least untuk mempersiapkan bisnis dan lain sebagainya. Saya mungkin punya sedikit
apa namanya, kata-kata ataupun motivasi buat teman-teman yang memang mau memulai bisnis. Artinya begini teman-teman, bahwa ketika teman-teman pada saat ini memiliki pemasukan yang bisa kita bilang di bawah UMR, ataupun pendapatan hanya untuk makan sehari-hari aja sulit, tapi pengen mulai usaha, saran saya adalah tetap berusaha untuk menabung sedikit apapun yang teman-teman miliki. Artinya memang proses tidak ada yang mudah. Kita bisa menyisihkan uang per bulan 100.000, 200.000. Nanti ketika teman-teman sudah memiliki uang yang cukup, dalam artian yang dirasa teman-teman mampu, gitu, sekitar ya 5 juta atau 6 juta, maka teman-teman bisa berangkat untuk memulai usaha, gitu. Apapun, tidak harus tahu crispy, tidak harus makanan-makanan yang besar, gitu, makanan-makanan yang kecil. Yang penting teman-teman mengerti algoritma, bagaimana cara menjual, bagaimana cara berbisnis, gitu. Sekecil apapun usaha kita, maka kalau teman-teman mau belajar, teman-teman mau berusaha, saya yakin usahanya akan tetap jalan. Tahu crispy Panda? Mantap.